bisa lolos SBMPTN? Gimana triknya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Media Channel. Siapa di sini yang skor tryout UTBK-nya masih sekitar 500-an atau mungkin 400-an? Nah, jangan khawatir, kali ini aku mau bahas seputar pengalaman teman-teman kalian yang bisa lolos SBMPTN dengan skor yang cukup rendah. Tapi sebelum itu, teman-teman juga harus tahu dulu ya, kalau di SBMPTN atau UTBK ini ada skor minimalnya, teman-teman ya. Jadi serendah-rendahnya skor UTBK yang bisa lolos di UTBK itu tentunya nggak rendah-rendah banget gitulah ya. Jadi teman-teman harus tahu juga standar atau patokannya. Anyway, berapa sih standar atau patokan skor UTBK yang bisa kita bilang pas-pasan aman gitu ya? Nggak aman-aman banget tapi ya KKM-nya gitu ya. Nah, setiap tahun ini KKM-nya beda-beda nih ya untuk skor UTBK-nya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin skor 450 atau 500 itu masih bisa masuk di UTBK ya. Tapi untuk tahun sekarang ya, dari 2021 ke 2022 skornya semakin meningkat nih teman-teman ya untuk rata-ratanya. Jadi kalau misalkan di tahun 2022 nanti diprediksikan nilai nasional yang amannya itu sekitar rentang 500 sampai 550. Ini KKM banget gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita bilang aman ya, nggak terlalu aman, tapi ya ada beberapa PTN yang masih menerima di skor segituan, 500 sampai 550. Jadi kalau bisa jangan di bawah 500 teman-teman ya, biar nggak terlalu kecil peluangnya di UTBK SBMPTN. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Skor UTBK-nya rendah tapi bisa tetap lolos SBMPTN. Apa triknya? SBMPTN ini agak berbeda sama SNMPTN ya teman-teman ya. Kalau SNMPTN kan kita punya faktor pendukung yang banyak ya kan, mulai dari alumni, sertifikat, terus juga dari indeks sekolah dan lain-lain ya. Tapi kalau di SBMPTN semuanya pure dari skor kalian. Jadi kalau kita bicara tentang lolos atau enggaknya pasti semuanya bergantung sama skor. Jadi yang pertama triknya gimana caranya biar skor UTBK yang rendah ini bisa tetap lolos di SBMPTN adalah teman-teman harus ngecek jurusan atau program studinya itu nilai nasional rata-rata minimumnya berapa. Apakah masuk ke nilai kalian atau enggak? Oke? Jadi pilihlah PTN dengan jurusan yang skornya itu masih masuk ke skor kalian. Dimana kalian tahu skor kalian itu berapa? Tentunya harus ikut tryout ya. Jadi teman-teman coba ikut tryout dulu, terus lihat hasil dari nilai kalian itu berapa skornya ya. Terus nanti kalian cari deh jurusan yang skornya itu sama kayak skor kalian waktu tryout. Jadi jangan ambil yang terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita harus lebih realistis lagi kalau di UTBK SBMPTN. Oke? Nah teman-teman, ngomongin seputar nilai nasional atau skor UTBK rata-rata minimalnya ya, ini bisa jadi salah satu faktor penyebab kegagalan di UTBK SBMPTN. Teman-teman bisa cek dulu ya video kita sebelumnya, nih kita udah ngomongin juga. Jadi kalau misalkan teman-teman skornya itu emang rendah, jangan terlalu memilih jurusan yang memang skornya itu ketinggian. Yaitu jadi kayak menutup kemungkinan kalian untuk lolos. Padahal masih ada jurusan-jurusan yang bisa menerima skor yang sesuai teman-teman tadi gitu. Jadi lebih update lagi, lebih cari lagi informasi seputar jurusan-jurusan yang lain. Jangan sampai teman-teman tuh ngikut-ngikut temennya ya. Misalnya si A nih mau ke PTN A, aku ngikutin juga deh karena kita pengen bareng-bareng misalkan gitu ya. Tapi ternyata skor kamu itu belum cukup ke sana. Jadi kan agak merugikan diri sendiri juga ya. Apalagi SBMPTN ini 1 tahun sekali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum beruntung rezekinya di tahun ini, harus ngulang tahun depan. Itu kan agak PR juga ya buat kita ya. Jadi teman-teman sekali lagi harus realistis terhadap skor kalian dan juga jurusan yang mau dipilih. Next teman-teman, yang kedua nih triknya ya, yaitu kalian harus mencari tahu informasi seputar keketatan jurusan atau prodi. Masih ada hubungannya ya sama trik pertama ya. Jadi teman-teman jangan terlalu ambil jurusan yang favorit, karena kalau biasanya jurusan favorit itu ketat
ketat banget, alias daya tampungnya sedikit, peminatnya banyak banget gitu ya. Jadi saingannya juga ya bisa kita bilang cukup menguras tenaga untuk bersaing sama yang lain. Sedangkan tadi nilai kita misalnya pas-pasan gitu kan, udah masuk nih nilai nasional, misalnya kita mau ambil manajemen kan sekarang ketat banget ya. Mau ambil manajemen, nilai nasionalnya mungkin cuman sekitar 580 sebenarnya gitu ya. Nilai kita masuk nih 580. Tapi karena ini ketat banget ya, bisa jadi nilai nasionalnya itu naik teman-teman. Ya, misalnya KKM-nya nih 580 tadi, tapi yang daftar karena saking banyaknya dan rata-rata skor mereka itu 600 ke atas semua, skor kalian yang 580 tadi kalah sama yang 600 ke atas. Jadi udah nggak ada kesempatan lagi untuk ambil manajemen itu ya. Ini penting banget, teman-teman harus cari tahu keketatannya itu berapa persen. Masuknya ini ketat banget atau ketat aja, sedang atau longgar atau sangat longgar ya. Saran nih teman-teman buat kalian yang memang skornya masih rendah atau masih di ambang batas minimum gitu ya, itu pilihlah jurusan-jurusan yang longgar dan sangat longgar gitu ya. Jadi jangan pilih yang sangat ketat gitu, apalagi ini saingannya sampai 1% sekian atau ada yang sampai 0, sekian persen gitu ya. Itu agak PR banget ya. Pokoknya harus lebih realistis lagi tadi yang aku bilang di awal ya. Itu ya teman-teman, ini seputar tentang pemilihan jurusan dan juga skor minimum di nilai nasional UTBK. Berikutnya nih teman-teman, trik supaya kita bisa lolos meskipun nilai kita nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, adalah skor kalian untuk mapel tertentu yang relevan dengan jurusan itu menjadi yang paling tinggi di tes UTBK-nya. Ini agak mirip sama SNMPTN ya. Kalau di SNMPTN kan ada yang namanya mapel relevan dengan jurusan ya. Jadi nilai si mapel tersebut rata-ratanya harus yang paling tinggi di rapat kalian supaya bisa masuk ke jurusan yang mau kalian ambil. Jadi cocok gitu nilainya ya. Nah di UTBK juga sama nih teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman tes, nanti kan ada tes itu ada TPS, bahasa Inggris sama TKA ya. Nah untuk subtes-subtesnya itu nilai tertingginya harus yang relevan dengan jurusan yang mau diambil, terutama TKA-nya ya teman-teman ya. Misalnya nih tadi teman-teman mau ambil manajemen ini kan IPS ya, sosum ya. Jadi kita lihat TKA-nya TKA sosum. Biasanya supaya bisa relevan dengan manajemen itu kita butuh mapel dari ekonomi. Itu biasanya yang paling dilihat ya. Mapel ekonominya itu harus benar-benar tinggi nilainya. Yang lainnya nggak apa-apa lah, nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi juga jangan anjlok banget ya. Nah, cuman si ekonominya ini harus yang paling tinggi di TKA sosumnya. Terus di TPS-nya juga kan ada bagian penalaran umum ya biasanya ya, PU, dan juga ada PK-nya nih, kuantitatif. Nah, dua subtes TPS ini juga relevan untuk manajemen ya teman-teman. Jadi usahakan untuk nilai-nilai yang tadi nih subtes-subtesnya itu juga tinggi, sehingga meskipun nih misalnya nih ya teman-teman skornya tuh nggak terlalu tinggi gitu ya dibandingkan pesaing-pesaing yang lain, tapi tetap bisa lolos di SBMPTN. Nah ini sebenarnya ada beberapa kasusnya nih teman-teman ya seputar skor yang rendah tadi. Jadi anggaplah ada dua anak gitu ya, yang satu skornya ini sekitar 700-an, emang agak tinggi ya, tapi yang satunya lagi skornya lebih tinggi lagi yaitu 800-an. Dua-duanya mau ambil kedokteran. Wajar ya kalau skornya segitu ya, 700 dan 800. Kalau kita pikir mungkin yang 800 ini bisa lolos kan ke kedokteran gitu ya. Kalau yang 700 bisa jadi tersingkir kalau yang 800-nya ini udah banyak banget yang daftar kan. Nah, ternyata dari yang nilainya 700 sama yang 800 itu yang lolos yang 700 ke kedokteran. Kenapa kira-kira yang 800 nggak lolos ya? Karena nilai dari subtes atau mapel yang relevannya itu kecil. Yang relevan sama kedokteran itu kan biasanya mapel biologi ya teman-teman di TKA-nya. Nah ternyata yang di 800 tadi, skor 800 tadi, nilai biologinya itu yang paling kecil di TKA-nya. Jadi kalau kita bandingkan ke yang 700, nah yang 700 ini biologinya yang paling besar. Ternyata yang lolos itu yang 700. Jadi ini juga penting ya teman-teman ya. Pertama teman-teman harus pastiin dulu skornya itu sesuai sama nilai nasional minimum tadi ya. Kalau udah di atas nilai minimumnya baru deh mapelnya itu relevan gak sama jurusan yang mau diambil. Penting banget itu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa juga jadi trik skor rendah tapi bisa tetap lolos di SBMPTN 2022 nanti. Oke teman-teman, jadi
tadi itu dia trik-triknya supaya bisa tetap lolos SBMPTN dengan skor UTBK yang tidak terlalu tinggi. Tapi teman-teman, di samping itu kita juga tetap harus belajar ya. Bukan berarti skor UTBK rendah kita jadi ya udah deh ini masih bisa kok lolos terus kita jadi leha-leha belajar, yang nggak kayak gitu ya teman-teman. Belajar tetap harus, kalian harus memaksimalkan lagi peluang-peluang yang ada supaya skor kalian juga jadi lebih aman gitu ya. Karena kan kalau tadi kita ngomonginnya batas minimal banget ya kan, gimana kalau nanti yang daftar ternyata skornya pada tinggi-tinggi, kita agak kewalahan kan gitu ya. Jadi tetap harus belajar, tapi juga kita mencari informasi terupdate yang lain supaya kita jadi punya strategi yang lebih matang di SBMPTN 2022. So itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video.